Selamat sore. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Ibu. Selamat sore semuanya. Sore, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya sore ini, Bapak Ibu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Sudah pulang kerja kah? Masih kerja, Ibu. Oh Sambil kerja. masih di kantor. Masih, Ibu. Udah di absen belum sama Pak Andre? Belum, Bu. Biasanya Pak Andre ngecek absen. Oke, link presence-nya diisi ya Bapak Ibu ya. Link presensi. Link presensi yang biasanya tolong diisi. Pak Hamzah Pansuri udah siap nih. Pak Hamzah tadi di kampus Cilandak ya Pak ya? Iya, tinggalnya Ibu, mohon izin. Oh tinggalnya. Iya. Tapi tempatnya di Kementerian Pan RB. Oh di kementerian. Oh Iya. Pak Saya Hamzah. suaminya Bu Messi, Bu. Mungkin Oh. Ibu kenal. Orang Sumedang kene. Iya, Ibu. Izin, Ibu. Ternyata suami Ibu Messi. Iya. Kan saya waktu nikah hadir. Oh iya, Ibu hadir. Terima kasih, Ibu. Hadir kan di Sumedang toh ininya. Di Sumedang, iya, dekat dari Jatinangor ya, Bu. Iya. Oke, baik Bapak Ibu, perkuliahan kita sore hari ini kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah ya, semuanya sehat, semuanya tetap semangat. Tapi kok kayaknya sepi-sepi aja nih. Cuma Pak Hamzah yang saya lihat nih. Cuma Pak Hamzah. Hadir, Bu. Oh, Pak Nofrizal tuh sudah muncul. Hadir, Bu. Ibu Grafika Parebong. Ibu Grafika Ya. di mana posisi? Saya masih di kantor, Bu, di Kemendagri, Bu. Oh, di Kemendagri. Oh iya ya, Bu Grafika mah di Kemendagri ya. Ya, Bu. Ingat-ingat lupa saya. Siap. Kayaknya masih pada sibuk di kantor, siap-siap mau pulang ya sebenarnya ya jadwal kita ini. Ya, Bu. Atau setelah selesai kuliah baru pulang atau nanti sambil jalan? Sambil jalan mungkin, Bu. Sambil jalan dengerin Ya. ada yang ngomong ya. Ya. Oke baik, Bapak Ibu saya sudah ada share yang untuk tugas ya, yang untuk pengganti UAS. Nanti mangga dicermati kalau itu sebagai pengganti UAS ya tugas itu. Jadi batas akhirnya tentu saja sesuai dengan jadwal UAS ya, jadwal UAS. Sebentar saya lagi siapin materi. Terakhir kita ada bahas tentang cascading dan alignment ya Bapak Ibu ya. Cascading dan alignment masih ingat? Sebentar, ini saya lagi upload ini materi tadi sebentar. Jadi lupa saya. Sebentar ya, saya lagi upload, saya selesaikan dulu. Bentar ya Bapak Ibu ya, saya lagi.
Saya turunkan dulu. Sambil diisi link presensinya ya Bapak Ibu ya semua. Cascading dan alignment. Masih ingat nggak Bapak Ibu apa itu cascading dan alignment? Minggu lalu walaupun tidak sampai selesai, kita sudah bahas cascading dan indikator kinerja. Cascading itu adalah apa bedanya dengan alignment Bapak Ibu? Pak Hamzah Pansuri nih yang orang Menpan nih. Yang biasa melakukan pendampingan ke daerah terkait ini di bagian apa tuh Pak? Di Deputi Reformasi Birokrasi, Ibu. Oh, di Deputi Reformasi Birokrasi. Iya. Kalau Unwas. Kalau Pak Hamzah di mana? Saya di Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana, Bu. Menangani terkait dengan e-government atau SPBE. Oh iya, sudah sejauh mana SPBE sekarang Bapak? Sudah cukup bagus sih Bu, sudah ada peningkatannya sejak hadir Perpres 95 2018 seperti itu. Tapi memang masih berproses. Di proses ya. Itu ada penilaian ya untuk ada evaluasi ya. Ada evaluasi SPBE-nya setiap tahun. Istilahnya evaluasi atau audit? Evaluasi ya. Ada evaluasi, ada audit juga Ibu. Ada audit juga ya. Kemarin saya ikut yang webinarnya auditor yang bukan BRIN apa itu yang iya dari BRIN dan BSSN sih. Iya, dari BRIN ya. Auditor. Oh, jadi evaluasi dan audit ya SPBE ya. Ya, mudah-mudahan semakin membaik biar supaya reformasi birokrasinya berhasil ya Pak ya. Biar supaya visi menjadi world class government ya. Ya, visinya 2025. Kelihatannya bagaimana nih Pak? Akan terwujud ya 2025 itu Insya kan Allah. sebentar lagi. Iya, jadi memang ujungnya kan dynamic governance ya. Insya Allah nanti dapat terwujud sih Bu. Apalagi pengelolaan tata kelola pemerintahan kita kan sudah berbasis digital seperti itu. Memang salah satu syaratnya kan seperti itu. Terutama di pusat ya. Kalau teman-teman di daerah gimana nih? Teman-teman yang ada di daerah. Masih perlu upaya yang lebih keras lagi sih Ibu. Iya, kalau di pusat sih relatif. Kalau di pusat sih relatif sudah ini ya, sudah terintegrasi juga. Tapi kalau yang di daerah nih, yang kadang-kadang jaringan aja masih empot-empotan ya, masih banyak kendala. Iya betul Ibu, infrastruktur memang kendala utama. Infrastruktur jaringan terutama ya, kadang listrik aja juga kadang masih suka ini kan, tiba-tiba listrik hanya bisa nyala pada malam hari misalnya gitu. Ada di beberapa kan gitu ya, pakai genset. Masih terjadi kan? Iya. Ya, artinya masih ya mudah-mudahan aja ya. Nah, ini Menpan yang paling ini nanti, yang paling ya yang melakukan penilaian gitu kan. Oke, saya lanjutkan kemarin sampai di mana ya? Ya, mengenai indikator-indikator ya, mengenai indikator-indikator atau ukuran-ukuran. Ya, cascading itu apa Bapak Ibu? Cascade. Merefresh apa yang kemarin sudah minggu lalu kita bahas. Cascading. Proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja utama dan targetnya dari level organisasi atau unit organisasi. Ya, jadi penjabaran dan dia lebih yang vertikal ya. Misalnya dari visi diturunkan terus sampai dengan
Ya nanti kalau misalnya IKU tuh sampai indikator kinerja kegiatan misalnya ya itu kemudian ada pohon kinerja juga gitu yang kemarin disampaikan oleh Pak Randy Patabai, misalnya itu lebih indikator kinerja misalnya pejabat-pejabat eselon sampai ke bawahnya gitu ya. Tapi kemudian juga ada alignment. Alignment itu lebih ke penyelarasannya yang horizontal ya. Kalau tadi kan vertikal dari tingkatan yang di atasnya sampai inline ya ke bawahnya. Jadi diturunkan. Nah, cascading itu kan sebenarnya penurunan ya, penurunan menjabarkannya secara menurun biar supaya apa yang dicita-citakan di atas itu bisa dicapai. Jangan kemudian apa yang dicita-citakan di atas gitu ya, punya visi seperti ini tapi kemudian yang dikerjakan di bawah itu sama sekali nggak sinkron dan nggak nyambung gitu ya. Nah ini apa ini, ilustrasi cascading ini udah ya, kemarin ini sudah sebenarnya. Oke, indikator kinerja. Nah indikator kinerja ini adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur ya. Jadi apapun yang dikerjakan itu harus jelas alat ukur gitu ya, targetnya mau bagaimana gitu ya, alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran, output, hasil, outcome maupun sampai dengan dampak. Dampak itu kan sebenarnya ukuran untuk yang paling atas ya sampai yang di atas. Nah, key performance indicator KPIs ini are the result or outcome. Nah ini IKU ya, kalau di kita kan disebutnya dengan IKU ya, Key Performance Indicator atau indikator kinerja utama gitu ya. Kemudian ini perbedaan public and private ya. Researchers studying the behavior of public sector organization stress two important features of public sector in comparison with the private sector ya. Jadi perbedaan antara public dan private ya, swasta. Jadi birokrat often serve multiple master and they are expected to achieve multiple goals ya. Also there is no profit maximizing focus. Jadi tidak, orientasinya adalah pada profit tapi lebih ke benefit. Nah biasanya kalau organisasi publik itu kan tidak bisa juga memilih siapa yang akan dilayani, akan berbeda dengan sektor private ya. Mereka bisa memilih segmen mana yang mau mereka layani gitu ya, yang bisa mendatangkan profit gitu kan, beda dengan di sektor publik ya. Nah ini kerangka bangun kinerja, ada yang masuk ya? Sebentar, kayaknya saya mendengar ada yang masuk. Oh iya, Pak Jamaluddin. Saya sudah share screen atau belum? Belum ya? Belum kelihatan Bu. Oh iya, kok pada diam aja. Barusan loh kok kayaknya belum share screen. Iya, ternyata saya belum. Sekarang udah? Siap, sudah ada Bu. Oke. Lupa. Nah, ini kerangka bangun dari kinerja ya. Jadi menurut parameter tahun 2003, kemudian Frances ini Bappenas, bahwa misalnya ya dampak itu merupakan hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome gitu ya. Jadi yang paling inilah biasanya kan lebih ke jangka panjang ya, tidak akan serta merta kita bisa dapatkan. Nah itu sebenarnya apa yang ingin diubah gitu ya. Sebenarnya apa sih? Mungkin bisa bercermin dari visi daerah masing-masing ya. Kemudian apa yang ingin dicapai, nah itu merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu sebagai hasil dari output. Jadi outcome itu adalah initial atau intermediate
long term ya, lebih jangka panjang. Nah, kemudian apa yang dihasilkan, baik itu biasanya kan produk ya, baik barang maupun jasa. Nah, produk atau barang atau jasa akhir yang dihasilkan, nah itu masuk ke output ya. Kemudian, nah ini kita bisa lihat arah-arahnya ya. Kemudian apa yang harus dikerjakan ya untuk tadi how to get there, untuk mencapai itu semua, misalnya ya apa yang sudah kita inikan pada indikator-indikator tersebut. Kemudian proses kegiatan menggunakan input menghasilkan output yang diinginkan. Nah, itu dibawakan. Nah, itu berupa kegiatan misalnya ya. Kemudian apa yang digunakan di dalam bekerja. Nah, itu sumber daya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan output. Dan masing-masing tingkatan itu memiliki alat ukur atau indikator-indikator ya. Jadi indikator input gitu ya, output, kemudian outcome atau intermediate outcome sampai dengan dampak. Nah, itu semua harus jalan. Makanya proses cascading dan alignment itu betul-betul harus. Dan biasanya itu dilakukan pendampingan juga ya daerah-daerah itu termasuk oleh Menpan kan. Kemudian, nah ini indikator masukan atau input. Nah, ini mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran, SDM, peralatan, material, dan masukan lain yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Nah, apakah alokasi sumber daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan? Misalnya ya, kalau di OPD misalnya ya. Kemudian relevansinya indikator ini terhadap pengukuran keberhasilan kegiatan ya. Sasaran, program atau hal yang ingin diubah. Itu biasanya memang sumber daya itu ketersediaannya terbatas ya. Bahkan pada beberapa itu scarcity ya, langka gitu kan. Nah, kemudian bagaimana cara menyusun dan menetapkan? Nah, tentu ini bagi sebagian besar Bapak Ibu ini sudah sangat paham ya, bagaimana cara menyusun dan kemudian menetapkannya. Makanya saya berharap tugas yang diberikan itu bukan hal yang sulit untuk dikerjakan, tapi paling tidak saya juga ingin melihat ya bagaimana cascading dan alignment masing-masing, misalnya mulai dari ya paling tidak RPJMD-nya ya, mulai dari RPJMD dan OPD-nya itu terserah. Jadi mau OPD nanti dikaitkan mungkin dengan visi misi tertentu gitu ya. Nah, itu bagaimana proses cascading dan alignment-nya. Kalau alignment ini bisa juga antar OPD, bisa juga antar subbidang di dalam satu organisasi gitu ya, di dalam OPD. Nah, itu proses alignment itu bisa berjalan, bisa dilakukan. Kemudian tadi indikator input ya, kemudian indikator keluaran atau output. Nah, ini sebenarnya kan yang menjadi rambu-rambu untuk ini kan ada peraturan yang terkait ini apa ya, Bapak Ibu? Yang biasa menyusun, biasanya mengacunya kemana nih indikator-indikator ini? Permendagri, Permenpan. Halo. Kan ada itu Permendagri yang tebel banget ya kan. Itu kan cukup lengkap ya, ini kan Permendagri atau Permenpan ya. Bapak Ibu, halo, suara saya kedengaran nggak ya? Kedengaran, Bu. Ya, di mana Bapak Ibu acuan terkait itu? Coba saya cek ya. Permendagri, Bu. Permendagri berapa ya? 16 tahun 2014. Permendagri, peraturan. Permendagri apa 90 ini ya? 90 ini tentang apa nih? Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Itu Permendagri 90. Kemudian ada Permendagri, ini tentang apa? Sebentar. Ini tentang apa? Permendagri 18. Ini yang tadi ya. Permendagri berapa? Ini kalau Permendagri 86 ini tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Nah itu untuk rancangan ranperdanya ya. Serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah, dan ini juga tebal banget nih ya, 644. Nah itu biasanya di lampiran-lampiran itu, nah ini kan ada outline-nya juga, di lampiran-lampiran ini biasanya ada panduan-panduan ya yang bisa. Nah ini juga penetapan indikator kinerja, ini juga ada di sini. Nah ini kan sudah ada nih ya target-target yang harus diinkan untuk setiap tahunnya. Nah ini di Permendagri nomor ya penetapan indikator kinerja utama. Nah ini ada di Permendagri nomor 86 ya tadi ya. Isu-isu. Ya, 86 tahun 2017. Ya, 86 tahun 2017. Nah, itu nanti bisa juga menjadi ya karena di situ kan ada formulir-formulir ya. Oke, kita kembali lagi. Nah, ini indikator keluaran misalnya ya, output. Mengukur keluaran yang dihasilkan, hasil langsung dari suatu kegiatan. Apakah kegiatan telah menghasilkan keluaran seperti yang diharapkan? Bersifat kuantitatif. Nah kemarin kan misalnya ada peningkatan, ini kan dari tahun ke tahun misalnya ya. Karena dari tahun ke tahun, nah mungkin peningkatannya itu berapa gitu ya. Dan paling gampang itu memang diukur dengan persentase ya. Nah, kalaupun naik misalnya kayak IPM naik dari 68 ke 69 meskipun 1 poin. Nah itu kira-kira kenaikannya berapa persen gitu kan, dari poin 68 ke 69 meskipun naik 1 poin, atau 68,1 naik jadi 68,2 misalnya ya. Nah kenaikan 1 poin atau sekian persen itu kan punya dampak ya terhadap ukuran-ukuran lainnya. Karena kalau IPM itu kan merupakan indikator komposit misalnya. Kalau kemarin ya, kalau nggak salah yang di ini itu. Jadi misalnya di situ juga harus kaitannya dengan indikator pendidikan, misalnya rata-rata lama sekolah, gitu ya, usia harapan hidup, misalnya. Kemudian indikator daya beli karena dia merupakan indikator komposit. Jadi itu meskipun hanya sekian persen gitu ya, tapi itu punya dampak ya. Punya dampak, nah itu juga nanti pasti akan terkait dengan penganggarannya. Nah kemudian cara menyusun dan menetapkan, susun dan tetapkan rencana strategis, identifikasi berbagai keluaran yang mungkin diperoleh langsung dari pelaksanaan kegiatan, baik melalui proses yang relevan dan dapat diukur. Jadi sekali lagi ukuran, makanya syaratnya itu tadi ada beberapa persyaratan kan. Misalnya SMART itu kan measurable, achievable gitu kan, dan ada time bound, ada jangka waktu pencapaiannya, apakah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun sampai 5 tahun ke depan kalau itu kaitannya dengan RPJMD. Pilih dan tetapkan indikator keluaran yang paling relevan dan berpengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Kemudian relevansi terhadap keberhasilan bagaimana ya. Nah beberapa karakteristik perhitungan keluaran itu cenderung belum menentukan kualitas kadang ya, tidak dapat menggambarkan semua output terutama intangible, tangible dan intangible.
Kalau intangible kan dia tidak terlihat ya, hidden kadangnya. Nah, kurang dapat menggambarkan keberhasilan. Kemudian ada indikator outcome ya. Hasil nyata dari keluaran suatu program. Bagaimana kualitas dari output, kemudian bersifat kuantitatif ataupun kualitatif. Relevansi terhadap keberhasilan sasaran strategis. Itu strategis ya. Itu jelas ya. Kemudian cara menyusun dan menetapkannya sama ya seperti di atas. Kemudian ada indikator dampak atau impact. Nah, pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Diketahui dalam jangka menengah atau jangka panjang. Ilustrasinya nanti ya slide. Apa yang tidak dirubah dari program atau kegiatan yang dilakukan bersifat kualitatif dapat juga terukur secara kuantitatif. Cara menyusun dan menetapkannya ya tahapan-tahapannya sama. Misalnya ini contoh sederhana ya, pengembangan sumber daya manusia. Misalnya di sini dari mulai ini guru, fasilitas pembelajaran, metode belajar, gedung sekolah ya. Mulai dari inputnya gitu ya. Kemudian proses proses dan sistem pendidikan. Nah, jadi guru, fasilitas pembelajaran, metode belajar, gedung ya, sarana prasarana. Nah, itu akan mempengaruhi proses dan sistem pendidikan ya. Nah, tapi itu juga akan dipengaruhi oleh kondisi dasar anak dan lingkungan rumah atau juga pergaulannya gitu ya. Itu juga bisa ikut mempengaruhi. Nah, kemudian proses dan sistem pendidikan ini juga akan mempengaruhi rata-rata lama sekolah. Nah, rata-rata lama sekolah ini kan merupakan salah satu indikator tadi ya, indikator untuk pendidikan terutama ketika kita akan mengukur indeks pembangunan manusia. Kemudian rata-rata lama sekolah ini, nah ini merupakan outputnya adalah produktivitas tenaga kerja ya. Jadi biasanya kalau kita pendidikannya bagus gitu ya, soft skill, hard skill-nya, maka itu nanti ke depan diharapkan akan mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Nah, kalau kita sekarang kan kita berada di, kalau dilihat dari piramida penduduk, itu usia produktif itu besar ya. Nah, ini akan berpengaruh juga kepada dependensi rasio ya, dependensi rasio atau angka ketergantungan. Karena jumlah usia produktif itu lebih besar daripada usia non produktif. Usia non produktif itu kan 0 sampai 14 dan di atas 64 tahun ya, di atas 64 ya, jadi 65 tahun gitu kan. Nah, itu masuk usia-usia non produktif ya. Nah, sekarang itu apalagi kalau dari hasil sensus penduduk kemarin, generasi Z dan generasi Y ya, yang mendominasi itu generasi yang mana sekarang? Yang lebih banyak jumlahnya. Generasi Z ya, generasi Z dan generasi Y ya. Generasi milenial dan generasi Z. Kalau generasi Alpha, itu mereka yang lahir setelah tahun 2010 ya. Itu udah masuk generasi Alpha ya. Bapak Ibu? Seperti itu ya? Siap, Ibu. Ya, jadi kalau ya, tapi artinya kan di usia produktif itu juga masuk di angkatan kerja. Walaupun bukan semuanya angkatan kerja ya, bekerja. Karena bisa saja sebagian adalah mahasiswa dan juga pelajar. Tapi sebenarnya dari angkatan usia produktif itu ternyata 50% lebih itu dulu pernah stunting katanya ya. Pernah stunting. Apa itu stunting? Mungkin ibu yang dari pemberdayaan perempuan. Stunting ya. Jadi anak-anak yang pernah mengalami gizi buruk, pertumbuhannya terhambat gitu ya. Iya. Ya. Jadi tinggi badannya tidak sesuai dengan perkembangan otaknya. Ya. Nah, itu. Ya, bisa dibayangkan kan bagaimana produktivitas mereka, karena ternyata jumlahnya cukup besar kalau menurut Menteri Koordinator Kesejahteraan ya. Ya Ibu ya.
Ya, jadi karena ternyata dulu waktu pertumbuhannya itu pernah hampir 60% itu pernah mengalami stunting. Makanya stunting itu menjadi perhatian banget ya sekarang ya. Untuk Ada peraturan presiden terbaru itu nomor 72 untuk konvergensi stunting, Bu. Gimana itu Ibu? Boleh diceritakan? Jadi sekarang ini seluruh OPD yang tergabung dalam konvergensi ini seperti kolaborasi itu, Bu, tapi dia lebih fokus lagi kalau konvergensi seperti kantor kami, kemudian Bapeda, PU, itu kerjasama. Jadi anggaran-anggaran itu harus dipetakan dan harus menganggarkan untuk pencegahan stunting, karena stunting ini bukan hanya pada yang spesifik saja. Spesifik ini dikerjakan oleh Kementerian Kesehatan, tetapi yang sensitif ini dikerjakan oleh beberapa OPD yang berada di bawah beberapa kementerian seperti PUPR, kemudian Bapeda, BKKBN. Nah, itu harus tergambarkan di semua penganggaran. Harus ada anggaran yang dikhususkan untuk stunting, baik dari dana DAP maupun dana APBD. Nah, seperti itu keputusan Presiden kemarin. Karena kalau hanya diselesaikan oleh Kementerian Kesehatan dan PUPR sebelum keluarnya Perpres 72 itu, sepertinya tidak ada progres yang kelihatan, sehingga Pak Jokowi memutuskan untuk mengeluarkan peraturan Presiden nomor 72 ini untuk pencegahan stunting. Seperti itu, Bu. Iya, itu berarti kan kalau dilihat dari cascading, dia selain direct juga indirect, ya kan, lintas OPD juga ikut selain tadi dinas kesehatan, ya kan Ibu ya? Iya. Ya, jadi forum lintas itu ya, biar supaya hasilnya betul-betul maksimal. Jadi semuanya kegiatannya mendukung, ya kan, pencapaian bagaimana tadi menurunkan atau mengantisipasi ya untuk tidak terjadi stunting ya. Begitu kan Ibu? Siap Ibu. Iya. Jadi seperti itu, karena nanti dampaknya itu kan juga di jangka panjang ya, di jangka panjang terhadap produktivitas misalnya ya, produktivitas tenaga kerja gitu ya. Nah, produktivitas tenaga kerja ini kan juga nanti bisa mempengaruhi pendapatan ya. Kalau produktivitasnya tinggi, maka pendapatannya juga bisa tinggi, maka nanti juga akan berdampak pada indeks pembangunan manusia ya, sebagai tadi ukuran dari keberhasilan satu pembangunan atau ukuran kesejahteraan ya. Nah, ini kalau IPM ini saya belum cek sih ya sebenarnya apakah di 2021 itu sudah rilis ya, mestinya sudah ya. Kalau 2020 kan kemarin sudah dirilis di 2021 ya, di awal ya. Dan itu biasanya BPS ya yang rilis ya. Nah, itu terkait dengan misalnya contoh untuk yang pengembangan sumber daya manusia. Kemudian misalnya ini proses bisnis pendidikan. Nah, pendidikan itu kan punya standar-standar pendidikan ya. Ini misalnya ada 8 standar pendidikan. Nah, mulai dari standar di input misalnya ya, di sini ada guru, fasilitas pembelajaran, metode belajar, gedung sekolah, yang tadi ya. Kemudian proses ini kan input ini juga akan mempengaruhi di proses ya, proses dan sistem pendidikan. Nah, ini tadi juga dipengaruhi kondisi dasar anak, kemudian kondisi lingkungan sekolah. Kemudian ini juga akan mempengaruhi jumlah anak yang terus sekolah. Nah, ini kaitannya nanti dengan APM dan APK ya. Angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni. Kira-kira apa bedanya nih Bapak Ibu? Angka partisipasi kasar dan biasanya APK ini lebih tinggi ya nilainya ya dibandingkan APM. Kalau APM itu adalah angka partisipasi sesuai dengan usianya. Misalnya kalau SD itu kan usia berapa tahun ya? 6 sampai 12 tahun ya, atau 7 sampai 12 tahun. Nah, tapi kan mungkin saja ada anak yang sebenarnya dia harusnya usianya untuk SMP tapi dia masih ada di bangku SD. Maka itu angka partisipasi kasar kadang-kadang lebih besar ya daripada angka partisipasi murni. Kalau angka partisipasi murni itu partisipasi sesuai dengan usianya ya. Jadi tingkatannya sesuai dengan usianya. Tapi kadang-kadang kan ada karena dia putus sekolah gitu ya, baru melanjutkan lagi gitu.
Nah, jumlah anak yang terus sekolah, kemudian nilai ujian. Nah, ini kan nilai ujian. Nah, nilai ujian, kemudian kalau nilai ini juga akan mempengaruhi naik kelas atau kelulusan gitu ya. Nah, ini juga akan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan rumah dan juga sekolah. Jadi dukungan orang tua gitu ya, support lingkungan gitu kan, itu juga akan mempengaruhi. Nah, nanti jumlah yang naik kelas dan lulus ini juga tentu akan mempengaruhi rata-rata lama sekolah gitu ya. Nah, semakin tinggi rata-rata lama sekolah, nah tentu ini nanti indikator kalau kaitannya tadi dengan IPM, tentu yang pendidikan akan semakin baik ya, rata-rata lama sekolahnya. Kemudian ini kalau kaitannya misalnya dengan sosialisasi, proses bisnis untuk sosialisasi, kegiatan sosialisasi. Nah, ini kalau dikaitkan misalnya sosialisasi di bidang pertanian ini ya. Misalnya penyuluh ya, kesediaan penyuluh, kemudian ada petani, partisipasi petani, kemudian ada kegiatan sosialisasi. Nah, ini juga akan sangat tergantung juga, akan dipengaruhi juga oleh kondisi dasar petani, kondisi lingkungan. Kemudian dari hasil sosialisasi itu kan tentu akan ada hasilnya kan ya. Hasil dari sosialisasi itu misalnya petani yang setuju menanam, kalau itu kaitannya sosialisasi untuk tentang menanam di sini pohon pisang gitu ya. Petani yang setuju menanam, nah kemudian yang petani yang setuju menanam ini juga akan mempengaruhi kan pohon pisang yang akan tumbuh, yang akan ditanam gitu ya. Kemudian panennya gitu ya, panen pisangnya gitu. Nah, ini akan sangat tergantung juga tadi dari kegiatan, keberhasilan kegiatan suatu sosialisasi oleh para penyuluh gitu ya. Dan juga mungkin tingkat penerimaan dari petani yang mengikuti sosialisasi. Ada yang ini ya, baru masuk ya. Enggak. Tadi kayak ada yang masuk. Biasanya saya buka HP, tapi hari ini nggak buka. Agak feedback kadang terlalu dekat. Kemudian misalnya ini masih kaitannya tadi ya. Proses bisnis untuk meningkatkan kesejahteraan petani misalnya ya. Nah, di sini ada inputnya, misalnya ada petani, ada bibit, ada lahan, ada pupuk misalnya ya. Nah, kemudian ada proses menanam pisang. Nah, pohon pisang yang tumbuh gitu ya, kemudian pohon pisang yang berbuah, kemudian pisang yang bisa dipanen. Nah, hasil panen ini tentu akan berdampak pada peningkatan. Ya, ini kan pisang yang dipanen ini tentu sangat tergantung juga pada produktivitas ya, produktivitas hasil panen. Nah, produktivitas ini kan pasti nanti akan dipengaruhi oleh kualitas bibit misalnya ya, atau pupuk. Nah, pupuk ini juga terkait juga kadang dengan teknik budidaya dan sebagainya ya. Nah, kemudian lahan, apakah dia ekstensifikasi atau intensifikasi. Nah, kalau intensifikasi tentu pada bibitnya biasanya ya, kemudian pupuk atau zat pengatur tumbuh dan lain-lain. Nah, itu akan sangat berpengaruh ya. Kemudian dan impact-nya itu adalah pada kesejahteraan petani gitu ya. Jadi apakah pendapatan mereka meningkat, kemudian otomatis juga kesejahteraan mereka akan meningkat. Nah, ini contoh lainnya ya, misalnya dari sisi output, jumlah pasien yang dilayani, outcome-nya jumlah pasien yang keadaannya membaik. Kemudian panjang jalan, kalau itu dikaitkan dengan jalan, panjang jalan yang diperbaiki, outcome-nya misalnya persentase panjang jalan dalam keadaan baik. Nah, impact-nya tentu bisa tergantung ya, dikaitkan dengan apa.
Kalau tadi dikaitkan mungkin kalau jalannya baik, pemasaran hasil juga akan menjadi lebih lancar, juga bisa memberikan impact pada peningkatan juga kesejahteraan, ya kan? Kemudian ini ada jumlah pelatihan yang diberikan. Kalau output itu jumlah pelatihan yang diberikan. Kemudian outcome-nya jumlah calon tenaga kerja yang terbantu oleh pelatihan yang diberikan. Jumlah kasus kriminal yang diselidiki misalnya ya, kemudian tingkat keberhasilan pembuktian kesalahan kasus kriminal dan sebagainya. Nah, jadi menyusun indikator kinerja, nah itu ya, kita juga input, output, impact, tapi kita juga tadi kan ada cascading ya. Cascading juga dari impact itu kan biasanya di tahap yang lebih tinggi ya, misalnya di visi, misi gitu ya. Nah, kemudian ini akan dari bawah inputnya harus seperti apa gitu ya. Jadi benar-benar diturunkan targetnya. Jadi dari bawah itu kita untuk mendukung ke atas, tapi kemudian apa yang dikerjakan di bawah itu tidak terlepas apa yang sudah dirumuskan di atas gitu ya. Apa yang ingin diubah, apa yang ingin dicapai, kemudian bagaimana kita mencapainya, dan kemudian apa yang harus kita kerjakan dan kita persiapkan. Kayaknya ada yang masuk. Nah, kalau IPM tadi, IPM itu kan merupakan indikator komposit ya, Human Development Index atau indeks pembangunan manusia yang diukur sub-sub indikatornya ada pendidikan, ada kesehatan, ada daya beli ya. Nah, ini misalnya cascading perencanaan dan indikatornya. Nah, jadi apa yang akan kita ubah di atas ya, visi itu merupakan impact ya, impact atau sekurang-kurangnya benefit yang mendekati impact atau dampak ya. Nah, indikatornya sesuatu yang dapat memberikan atau menjadi petunjuk atau keterangan. Indikator adalah ukuran yang bersifat kuantitatif. Kemudian ada visi diturunkan, dijabarkan gitu ya. Jadi misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan, nah sampai dengan penganggarannya ya. Kemudian tadi visi atau dampak impact itu apa yang ingin kita ubah. Kemudian di misi, tujuan, sasaran apa yang akan kita capai ya untuk menuju perubahan. Dan itu pun harus diinikan sampai dengan target-targetnya ya, target-target. Nah, di sini ada benefit atau sekurang-kurangnya outcome yang mendekati benefit. Nah, target ini adalah sasaran atau batas ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapai. Kemudian tujuan dan sasaran. Tujuan itu suatu kehendak yang ingin dicapai dengan upaya keras, bersifat umum dan belum terukur. Sasaran sesuatu yang diupayakan untuk diselesaikan atau menjadi target lebih spesifik dan lebih terukur ya, biasanya kayak sasaran strategis gitu. Kemudian apa yang akan kita lakukan? Nah, untuk mencapai sasaran agar perubahan dapat diwujudkan, nah kemudian ada kebijakan, program, kegiatan gitu ya. Nah, apa yang kita miliki, nah itu adalah sumber daya untuk melakukannya ya. Nah, jadi kalau di sini di program kegiatan, nah di sini ada input, output, outcome ya. Kemudian kriterianya di sini adalah effectiveness, efisiensi, dan juga ekonomis. Nah, kemarin ini sebenarnya sudah kita sempat diskusikan juga ya. Nah, ini ada di Permendagri 86 2017 seperti yang tadi sudah kita buka ya. Nah, ini SMART kalau menurut Corney, kalau secara literatur ya, itu dikemukakan oleh Corney tahun 2006. Jadi SMART itu specific and stretching gitu ya. Kemudian M-nya itu measurable and motivating, jadi ya.
Jadi bisa diukur dan memotivasi gitu ya. Kemudian achievable and agreed. Jadi bisa dicapai dan disepakati gitu ya. Kemudian realistis and robust. Kemudian yang ini time scale and timely. Nah, kalau di Permendagri 86 2017 itu kriterianya adalah specific, measurable, achievable, relevant, time bound, dan ada continuously improve ya. Jadi SMART, ada strip dan C gitu ya, continuously improve. Jadi penyempurnaan yang berkelanjutan ya. Jadi Kaizen ya. Kaizen itu continuous improvement lah ya. Jadi continuous improvement itu penyempurnaan yang secara terus-menerus. Jadi hari ini lebih baik dari hari kemarin, kemarin lebih baik dari sebelumnya, atau besok lebih baik daripada hari ini gitu ya. Jadi terus-menerus dilakukan perubahan dan penyempurnaan. Specific and stretching. Jadi fokus pada satu hal tertentu, tidak menimbulkan persepsi atau penafsiran ganda. Nanti Bapak Ibu sebenarnya bisa lihat juga ya di visi misi daerah, mungkin di RPJMD misalnya ya, di RPJMD. Nah, seperti sudah mengikuti belum gitu ya, sudah mengikuti kriteria ini atau belum ya. Namun juga luas untuk menangkap fenomena di sini. Nah, ini kalau dikaitkan, mungkin di ini rensanya ya. Kemudian measurable and motivating. Dapat diukur dengan skala penilaian tertentu, baik secara kuantitas maupun kualitas. Biasanya kalau kualitatif dia lebih ke kayak rankingan gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, dia pada skala berapa. Nah, kemudian dapat diukur secara objektif, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Mampu menciptakan motivasi bagi yang terlibat ya untuk bisa mencapai sesuai dengan alat ukur ya yang sudah ditetapkan. Achievable and agreed. Realistis untuk dicapai oleh organisasi. Jadi kita juga harus benar-benar mengukur ya, kira-kira ini kita bisa capai nggak, realistis nggak kalau kenaikannya gitu ya. Makanya tadi berapa poin di belakang koma pun itu punya dampak yang ini gitu ya pada berbagai aspek. Tadi kalau kita misalnya pengukurannya pada IPM terus kita mau tingkatkan dari 7, nggak bisa juga misalnya dari 77 terus mau ke 80 gitu ya. Nah, itu kan harus step by step karena itu punya dampak dan konsekuensi ya terhadap semua alat ukur yang lain ya untuk pencapaiannya. Nah, misalnya mempertimbangkan sumber daya yang ada, baik yang controllable maupun yang uncontrollable. Yang sulit itu kan ketika misalnya karena di visi misi itu kan di RPJMD itu kan juga mengakomodir ya apa yang dijanjikan ketika misalnya kepala daerah terpilih itu misalnya berkampanye gitu ya. Itu kan seringkali ya yang kadang sulit ya. Misalnya menjanjikan serapan ketersediaan lapangan kerja berapa juta gitu ya kan. Nah, itu kan pusing sekali mungkin ya OPD yang terkait untuk bisa mewujudkan itu, karena kadang-kadang mungkin ya namanya janji, kalau ini kan yang penting bisa ini namanya juga biar supaya terpilih misalnya. Nah, itu kan perlu betul-betul dipikirkan ya untuk pencapaiannya seperti apa. Jadi itu banyak. Kalau di DKI misalnya apa Pak? Yang di DKI yang kelihatannya apa yang dijanjikan itu nggak sepenuhnya bisa gitu ya dicapai. Apa misalnya? Rumah 0 rupiah itu tercapai atau enggak tuh? Rumah apa? Yang waktu itu apa ya? Rumah apa ya Pak? DP-nya 0% Bu. Ya, DP 0% kok. DP 0%. Itu gimana ya? Ini enggak tuh? Realistis enggak itu sebenarnya? Yang DKI, yang tinggal di DKI. Kan itu ini dari gubernur. Realistis, Bu. Realistis. Realistis. Nah, memang ada bank yang menawarkan DP 0%, tapi memang putarannya tinggi gitu, Bu.
Jadi tetap aja ya. Ini yang rumah susun kalau nggak salah itu ya, rumah apa sih? Yang DP 0% itu apa yang tadi kemarin ya? Rumah susun Bu, benar. Rumah susun ya, rumah apa istilahnya? Rumah susun ya. Itu betul-betul terwujud atau enggak tuh? Hanya orang DKI Bu, ada orang DKI di sini Bu, 2 orang tuh. Ya, terwujud Bu. mungkin bisa bercerita orang DKI. Tapi harus ini ya, harus objektif. Tapi kalau orang Pemda secara ilmiah mungkin hasil kajian ya, nanti kita bisa lihat dari hasil kajian sih yang bisa lebih ilmiah ya, bisa meneliti. Mungkin kita bisa lihat hasil penelitian yang terkait itu gitu ya, hasil-hasil penelitian yang terkait bagaimana itu bisa direalisasikan ya. Itu kan merujuk dari apa yang dijanjikan ketika kampanye, dan itu kan harus diwujudkan, dituangkan dalam visi dan misi. Kemudian ini apa? Mempertimbangkan sumber daya yang ada, baik yang controllable maupun yang uncontrollable, disepakati oleh stakeholder misalnya ya. Kemudian realistik, relevan, masuk akal, berdampak luas, memiliki kaitan yang erat terhadap tujuan ya. Misalnya ini kalau ini contohnya menjadi lembaga penyiaran yang mendunia, atau tadi ya menjadi pemerintahan kelas dunia, world class government. Nah ini Menpan nih, karena kaitannya dengan reformasi birokrasi. Nah itu di tahun 2025, jadi ada time bound, ada jangka waktu pencapaiannya tuh ada ya. Oh ya Pak Hamzah, kalau pemerintahan kelas dunia itu apa ciri dan ininya? Yang menjadi rujukannya apa? Dikatakan berkelas dunia itu mau bisa mungkin diinikan ke teman-teman yang lain. Ada sih Bu, cuman apa ya? Saya kurang begitu memahami secara lengkap sih. Mungkin dari sisi keterbatasan juga informasi yang saya dapat, tapi memang kalau dari sisi ciri-ciri world class government itu salah satunya adalah pemerintah Indonesia itu berhasil menerapkan dynamic governance seperti itu Bu. Dimana memang dari sisi struktur organisasi tidak lagi terpola seperti silo system seperti itu, jadi memang polanya udah kolaborasi. Kemudian dari sisi SDM mengedepankan prinsip jabatan fungsional ya. Jadi kita menciptakan profesionalitas di sisi SDM aparatur seperti itu. Kemudian ya mungkin sudah mulai ya, karena learning kan juga udah mulai hilang. Jadi lebih ke itu salah satu cirinya sih memang seperti itu. Kayak fungsi dibanding struktur gitu ya. Jadi lebih ke kompetensi lah ya, yang lebih diinikan ya. Ya, kalau dari sisi struktur lebih kepada tepat fungsi, tepat proses, tepat ukuran Bu. Kalau dari sisi jargonnya, dari konteks struktur organisasi ya Bu ya. Seperti itu. Kemudian proses bisnis yang kolaboratif, kemudian dari sisi beberapa macam dari sisi penggunaan data Bu. Jadi memang dari sisi penyusunan regulasi, penetapan kebijakan itu benar-benar based on data yang selama ini mungkin belum terlalu dilakukan ya dalam pembentukan sebuah regulasi ataupun kebijakan. Kurang lebih seperti itu sih. Sekarang ada kebijakan satu data, ya kan? Satu data Indonesia. Walaupun mungkin masih dalam proses ini ya, masih proses mengintegrasikannya gitu ya. Tapi sudah mulai langkah demi langkah diinikan. Mudah-mudahan betul-betul bisa kita wujudkan ya. Ya biasanya itu kalaupun pemerintahan kelas dunia juga udah layanannya juga sudah seamless mungkin ya. Jadi kita sudah tidak tahu lagi siapa yang melayani kita, tapi kita bisa mendapatkan pelayanan itu. Nah ini kaitannya juga mungkin dengan SPBE ya. 7 hari dalam seminggu, 24 jam dalam sehari gitu ya. Kayak mungkin kalau SPBE-nya itu menginduknya ke Korea ya. Bekerja sama dengan Korea Menpan ya. Iya betul sekali Ibu. Memang banyak sekali kita dapat best practice dari Korea.
Ya, the first rank ya, in the world ya, ranking pertama lah ya kalau Korea, ya, Korea, Singapura, gitu kan. Nah, kemudian ini time bound, memiliki batasan kejelasan waktu. Jadi harus ada kejelasan waktu kapan untuk mencapainya. Jadi kalau tidak dicantumkan, kadang-kadang mungkin ada unsur kesengajaan nggak, biar supaya, karena kan kalau misalnya ini jadi, kalau terukur itu kita bisa mengevaluasi ini berhasil atau tidak. Tapi kemudian kadang kalau dulu ya, tapi kalau sekarang sih sudah inilah ya, biar tidak ini ya, tidak bisa di-judge juga ini tidak berhasil gitu, karena memang dibuat keterukurannya itu nggak jelas gitu ya. Nah, misalnya ini dalam waktu 5 tahun ke depan, ini kalau dikaitkan mungkin yang pertanian ya, petani padi meningkat dari 10 jadi sampai betul-betul bisa diukur seperti itu ya. Nah, pertimbangan dalam menyusun indikator kinerja. Nah, ini manfaat sama di dalam pengambilan keputusan, ketersediaan data. Jadi data dan informasi itu penting. Makanya sekarang ada kebijakan pemerintah kan yang menginikan satu data itu ya. Kejelasan dapat dipahami, dapat dikendalikan, dan juga biaya ya. Nah, satuan indikator kinerja. Nah, bisa dalam bentuk angka absolut ya, bisa dalam bentuk angka absolut. Misalnya jumlah bayi yang ditimbang, jumlah anggaran untuk makanan tambahan misalnya ya. Kemudian ada persentase. Nah, ini biasanya ada persentase penduduk miskin, menurunkan. Nah, ini bisa juga dikaitkan dengan SDGs misalnya, Sustainable Development Goal. Biasanya keterukuran itu juga ada kaitannya karena ada target ya untuk pencapaian SDGs ya, Sustainable Development Goal, yang 17 tujuan itu kan. Dari tahun dasar, kalau SDGs tahun dasarnya 2015 ya, karena MDGs itu 2015 kan, tapi waktu MDGs tahun dasarnya 1990 ya. Kemudian persentase jalan dalam kondisi baik, misalnya persentase ruang terbuka hijau dan lain-lain. Kemudian ada juga satuan indikatornya itu dalam bentuk skala ranking, dari kualitatif ke metode konversinya juga harus jelas. Kemudian ada rasio ya, menghitung tingkat ketercukupan. Nah, ini juga pembilang dan penyebutnya harus jelas. Kemudian indeks, angka indeks ya. Indeks itu misalnya tadi ada indeks pembangunan manusia. Apa aja misalnya yang indeks-indeks. Ini angka perbandingan dan atau komposit yang dinyatakan dalam satuan mutlak. Kalau IPM itu komposit ya, karena dia terdiri dari beberapa indikator. Indeks antar waktu. Nah, biasanya ini pengukuran. Misalnya kalau PDRB gitu ya, ada harga konstan, harga berlaku gitu. Indeks komposit. Nah, indeks komposit itu indeks ya pembangunan manusia diantaranya ya. Kemudian gender dan lain-lain. Ada indeks reformasi birokrasi, indeks pembangunan gender, indeks pembangunan manusia dan lain sebagainya. Kalau indeks reformasi birokrasi, Pak Hamzah? Ini kan ada orang Menpan kita tanya. Iya, Bu. Gimana, Ibu? Nah, itu bagaimana itu mengukur indeks? Itu diukur atau dievaluasi juga kan ya di setiap daerah ya? Iya, jadi memang untuk metodologi pengukurannya pada area perubahannya itu sih Bu, satu persatu kita ukur seperti itu. Dan juga ada indeks komposit juga di dalamnya seperti indeks SPBE, indeks itu juga masuk. Jadi ini ya alat ukurnya juga banyak ya, makanya komposit ya. Iya, kalau betul. Ini kalau kayak misalnya ada kaitannya ya, kalau di pusat itu ada kaitannya dengan pemberian remunerasi gitu. Iya Bu, betul sekali. Jadi kalau misalnya nilai indeks RB-nya meningkat, itu remunerasinya juga akan terpengaruh untuk mengalami kenaikan juga. Jadi kalau kita mau mengusulkan peningkatan harus dilihat dulu indeks reformasi birokrasi ya, keberhasilannya ya. Betul. Kalau enggak jangan coba-coba ya mengusulkan ya, pasti ditolak ya.
Begitu ya Pak Hamzah ya. Iya, betul sekali Bu. Kalau PAN RB itu sudah berapa persen? PAN RB 80-an Bu. Kurang lebih sama sih Yang sama paling Kemendak. tinggi yang udah ada yang 100%. Kementerian Keuangan tuh sudah 100%. Iya. 100% Kementerian Keuangan, tapi memang kalau Kementerian Keuangan berbeda sih Bu untuk Iya, tunjangan kinerjanya ya. Tapi yang sudah 100% itu Setnek, Setkap, ya pokoknya yang lingkaran presiden itu Iya. udah 100%. Yang Iya, luar gerbang dikit belum Bu. Itu ring 1 ya. Ring 1. Kalau ring 10 ya dimaklumi aja. Nah, mungkin di daerah apalagi yang jauh ya. Iya. Belum tentu juga daerah-daerah kayak misalnya Bekasi, kemudian itu kan juga bagus-bagus juga ya itu ya. Iya. Nah, ini yang IPM ya. Ini IPM ini juga salah satu ya karena dia bisa dikomparasi ya. Bisa dikomparasi antar daerah, antar negara. Karena biasanya keberhasilan pembangunan terutama karena pembangunan itu kan memang paradigmanya adalah people center ya. Jadi berpusat pada manusia. Maka salah satu indikator keberhasilannya itu adalah dengan Human Development Index yang memang ini diinikan oleh UNDP ya. Dan kita indeks pembangunan manusia. Nah, ini memang sudah beberapa kali terjadi perubahan ya terkait dengan pengukuran indikator-indikatornya. Mulai itu di launchingnya pada tahun 90, kemudian ada penyempurnaan di tahun 91. Nah, ini dari komponennya ya, komponen IPM yang digunakan ketika di launching itu AHH, angka harapan hidup ya. Kemudian ada AMH, angka melek huruf ya. Nah, ini kaitannya kan sekarang sudah tidak lagi ya angka melek huruf. Nah, sekarang mungkin lebih ke literate, illiterate gitu kan. PDB per kapita pendapatan. Nah, di tahun 91 ada penyempurnaan. Ada komponen IPM yang digunakan AHH, AMH, ada RLS ya, rata-rata lama sekolah. Kemudian PDB per kapita ini kaitannya nanti dengan daya beli tadi. Kemudian di tahun 95 ada penyempurnaan juga komponen IPM yang digunakan AHH, angka harapan hidup ya, AMH, angka melek huruf, kemudian kombinasi APK, PDB per kapita. Kemudian tahun 2010 juga UNDP ya, United Nations Development Program itu merubah metodologi juga ya. Jadi komponen IPM yang digunakan itu AHH, angka harapan hidup, HLS, harapan lama sekolah kalau nggak salah. Kemudian rata-rata lama sekolah. Nah, PDB-nya diganti dengan PNB nasional ya. Kemudian agregasi indeks menggunakan rata-rata geometrik. Kemudian di 2011 juga dilakukan penyempurnaan, mengganti tahun dasar PNB per kapita dari tahun 2008 menjadi 2005. Kemudian di 2014 juga dilakukan penyempurnaan, mengganti tahun dasar dari tahun 2005 menjadi 2011, kemudian merubah metode agregasi indeks pendidikan dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik. Nah, ini yang di dalam menyusun indeks komposit ya untuk IPM. Nah, kemudian mengapa metodologi IPM diubah misalnya? Alasan yang dijadikan ini kan yang kalau di kita yang mengukur BPS ya. BPS dan Bappenas kan. Alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi perhitungan IPM itu pertama, beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam perhitungan IPM. Jadi menyesuaikan ya. Jadi untuk semakin lebih baik lagi. Apalagi kemudian ini kan dikomparasi ya, baik antar daerah maupun antar negara. Jadi semacam alat ukur perbandingan ya keberhasilan. Nah, angka melek huruf itu sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh.
karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu karena AMH di sebagian besar daerah juga sudah tinggi sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Kemudian produk domestik bruto PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada satu wilayah. Kemudian yang kedua, penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di satu dimensi itu dapat ditutupi oleh capaian tinggi di dimensi yang lain. Kemudian apa saja yang berubah dari sisi indikator? Angka melek huruf AMH pada metode lama itu diganti dengan harapan lama sekolah HLS. Kemudian produk domestik bruto per kapita diganti dengan produk nasional bruto per kapita. Kemudian metode perhitungannya, metode agregasi dirubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik. Nah itu biasanya di rumusnya kalau geometrik itu kan pakai pangkat ya. Kemudian apa saja keunggulan dari IPM metode baru? Karena IPM ini kan salah satu tolok ukur tadi ya, tolok ukur keberhasilan pembangunan. Nah, menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik, artinya atau diskriminatif, dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah. Nah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. Jadi angka melek huruf itu sudah tidak lagi digunakan karena dianggap kurang tepat lagi. Ya. Kemudian PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada satu wilayah. Kemudian dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM itu dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh di dimensi yang lain. Ya. Jadi tidak bisa subsidi silang gitu ya. Artinya untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena memang sama pentingnya ya, baik kesehatan, pendidikan maupun daya beli. Jadi tidak semata-mata dari aspek ekonomi. Nah, kemudian bagaimana metode IPM baru? Bagaimana IPM metode baru diukur? Ya, tadi kan ada dimensinya yang komposit tadi dari 3 dimensi, pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Jadi yang kesehatan itu harapan hidup. Jadi usia harapan hidupnya ya. Kemudian kalau di pendidikan itu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Kemudian yang di daya beli pengeluaran per kapita. Nah, jadi dia apa ya ini ya, bukan square root ya, pangkat 3 karena di sini. Jadi indeks kesehatan dikali indeks pendidikan dikali indeks ya. Jadi akar pangkat 3. Maka dihasilkan nanti IPM. Tapi kita sebenarnya sih sudah ini ya, sudah langsung peroleh hasil karena itu pasti dipublish dan dirilis ya oleh lembaga yang memang memiliki kewenangan. Nah, ini dimensi kesehatan, kemudian dimensi pendidikan, dan dimensi terkait dengan daya beli ya. Itu rumus-rumusnya. Ini rumus-rumusnya. Kemudian ini IKU, KPI atau indikator kinerja kunci, indikator kinerja kunci atau key performance indicator. Nah, ini merepresentasikan sejumlah ukuran yang difokuskan pada sejumlah kinerja organisasi yang paling penting, baik untuk saat ini maupun masa yang akan datang demi mewujudkan keberhasilan organisasi. Ini menurut Parameter ya, pada tahun 2007. Nah, ini karakter dari indikator kinerja kunci. Ini kita bisa bandingkan menurut Parameter dan menurut Doyle. Jadi dia bukan ukuran finansial, diukurnya secara berkala,
disusun oleh ya mereka yang memiliki posisi puncak ya atau tim manajer senior. Semua staf memahami indikator kinerja tersebut beserta tindakan korektif yang harus dilakukan, menjadi pengikat tanggung jawab individu dan tim ya. Jadi komitmen lah ya untuk membangun memiliki dampak yang signifikan kemudian menghasilkan dampak positif. Nah, demikian juga menurut Doyle ini berhubungan dengan tujuan dan prioritas organisasi terkait dengan aktivitas organisasi dan outcome dari kegiatan itu memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan yang dibuat organisasi, kemudian mengandung benchmark atau standar jika memungkinkan, memiliki manfaat baik internal maupun eksternal organisasi ya. Nah, ini di kementerian lembaga maupun di daerah. Jadi tetap ada keterkaitan ya, relevansi apa yang sudah diinikan di pusat, kemudian juga akan menjadi rujukan dan acuan sampai dengan OPD. Nah, di OPD ini ada SPM dan MDGs. Mungkin sekarang lebih ke SDGs ya, karena MDGs itu kan sudah terlewati kan di 2000 Millennium Development Goals itu pencapaiannya di 2015 ya. Nah, kemudian ada SDG, standar pelayanan minimal, IKU, OPD, kemudian IKK dan IKA. Nah, jadi Permendagri 86 2017 ya, ini mengenai penetapan indikator kinerja daerah. Nah, itu ada rambu-rambu yang menjadi acuan di sana. Nah, penetapan indikator kinerja daerah itu bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi indikator kinerja utama daerah dan indikator penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi indikator kinerja kunci ya pada akhir periode masa jabatan. Nah, kemudian kan mungkin ada nanti proses revisi lagi kan, proses revisi di dalam perjalanannya. Kalau kemarin Ibu Linda bilang misalnya di 3 tahun, kemudian ada proses revisi biar supaya on the track ya, sesuai dengan ini. Ya, ini di dalam Permendagri ya, di bab 8 kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Di situ ada penetapan indikator kinerja daerah bertujuan ya. Jadi di situ ada rambu-rambu ya bagaimana menetapkannya. Oke, baik Bapak Ibu. Itu tadi ya mengenai cascading indikator kinerja dan ya ya, saya kira ini nanti ada kaitannya juga dengan tugas ya. Bapak Ibu sudah baca? Sudah mulai mendownload RPJM, Rensra. Kalau yang ada di OPD mungkin sudah punya ya Rensra, tinggal mensinkronkan juga dengan di RPJM. Dan juga ada pohon kinerja ya. Sudah mulai di ini ya Bapak Ibu ya. Kalau yang tidak di OPD pun bebas lah, merdeka, apa aja boleh, terserah. Mau pariwisata, mau segala macam boleh. Yang penting tugasnya sesuai dengan apa yang diminta. Demikian Bapak Ibu. Halo. Ibu. Siap, Bu. Oke, saya kira itu yang jadi melanjutkan yang kemarin. Kita kalau pertemuan masih sampai kapan ya? Ketua kelas masih ada sih beberapa materi, tapi nanti saya share semuanya di ini. Tapi untuk UAS pokoknya tugasnya seperti yang sudah saya share ya Bapak Ibu ya. Tolong dilihat kalau mau mulai dikerjakan biar nggak mendadak. Seperti itu. Jadi untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Nanti silakan dilanjutkan untuk mulai mempersiapkan tugas ya. Mulai download, mulai di cross check, mulai di
Ya, mulai dibuat metriknya lah ya, matrik untuk melihat cascadingnya, penjabarannya. Apakah menurut Bapak Ibu itu sudah sejalan atau boleh dianalisis gitu ya? Bagaimana ininya? Oke Bapak Ibu, saya kira cukup sekian ya, nggak usah lama-lama pertemuannya. Yang penting Bapak Ibu mengerjakan tugas yang diberikan untuk sebagai pengganti UAS kita ya. Kalau ada apa-apa nanti dikomunikasikan di ini aja ya Bapak Ibu ya, di Google Classroom kita bisa berdiskusi ya. Oke. Halo. Siap, Bu. Oke. Bapak Ibu ada pertanyaan atau ada komentar atau ada hal-hal yang ingin disampaikan? Mangga. Kalau tidak, kita sudahi saja pertemuan hari ini. Jangan lupa presensinya juga diisi ya. Mudah-mudahan kelas masih linknya ada kok di Google Classroom site-nya juga. Siap Ibu. Ya, baik. Bapak Ibu, cukup sekian ya pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasi kehadirannya. Selamat menuntaskan tugas kantor.